Melanjutkan film pertama Arthur yang berhasil melawan sang adik dan kini resmi menjadi seorang Raja Atlantis. Dan Arthur sendiri memilih menikah dengan Mera dan mempunyai seorang anak yang bernama Arthur Junior. Dan inilah Aquaman and the Lost Kingdom. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang berjalan menuju ke sebuah markas, di mana ternyata orang itu adalah David yang selamat dari insiden ketika melawan Arthur dari film pertamanya. I can feel it. Di waktu yang sama terlihat ada seorang pria yang ternyata adalah Dr. Sin yang merupakan seorang ilmuwan dan sekaligus adalah partner dari David sendiri. Dia diberitahu oleh rekannya soal gelombang seismik yang terjadi di permukaan es yang ketika Dr. Sin yang tengah kebingungan akibat terjadinya gelombang seismik. Dan tiba-tiba saja ada getaran dan inilah yang terjadi. Ya, Dr. Sin dan rekannya yang tak sempat lari pun harus jatuh ke dalam jurang. Tapi masih bisa selamat. Dengan menggunakan pelarian yang dipegangnya. Dr. Sin memberanikan diri untuk mendekat sampai akhirnya muncul tentakel panjang yang langsung menarik rekannya ke dalam sana. Sesaat David pun datang setelah sebelumnya menerima pesan darurat yang dikirimkan oleh Dr. Sin. Dia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan raut wajah ketakutan. Dr. Sin pun menjawab bahwa ada monster yang sangat besar yang muncul dari dalam, sehingga David yang merasa penasaran mencoba untuk mengeceknya. Alangkah terkejutnya semua orang ketika mengetahui ada goa di dalam bawah lapisan es, lebih tepatnya peradaban yang telah membeku jauh ribuan tahun bahkan jutaan tahun yang lalu, di mana hal itu dibuktikan dengan adanya fosil-fosil makhluk hidup yang membeku. Melihat ada genangan air, David yang yakin jika monster itu berasal dari sana. Kemudian memutuskan untuk menyelam dan memulai melakukan pencarian. Semakin masuk ke dalam, mereka pun semakin dibuat kagum dengan struktur bangunan yang nampak seperti sebuah kerajaan, di mana ketika salah satu dari mereka mulai mendekat. Ya, dan lagi-lagi muncul tentakel raksasa namun dengan jumlah banyak, yang langsung membuat mereka tak berdaya. David yang terpental pun tak sengaja menemukan trisula yang patah. Dia seperti mendengar ada bisikan gaib, yang menyuruhnya untuk mendekat dan menyatukan trisula tersebut. Dan sehingga David yang terpengaruh pun melakukannya dan inilah yang terjadi. David sendiri sadar, dengan trisula yang mempengaruhi pikirannya. Lima bulan kemudian, di rumah, Arthur yang tengah menemani putranya tiba-tiba dibangunkan oleh Maira yang mengatakan bahwa saat ini, ada sebuah wabah misterius entah wabah seperti apa yang mereka maksud karena di sini tidak dijelaskan secara signifikan. Namun dampak dari wabah tersebut adalah pencemaran lingkungan yang sudah dirasakan oleh hampir seluruh penduduk Atlantis. Have you already forgotten that The old ways aren't going to protect us anymore. ocean acidity decreased our... Di sisi lain, David kini terlihat berada di sebuah kapal selam bersama pasukannya termasuk Dr. Sin. Tujuan David sendiri adalah untuk mencuri material langka yang bernama orichalcum. Yang entah bagaimana dia bisa tahu semua rahasia ini. Tapi nampaknya hal itu berawal dari ketika David menemukan trisula hijau yang misterius. Saat sudah siap, David dan dua orang pasukannya segera pergi ke tempat penyimpanan orichalcum. Dia bisa dengan mudah melewati celah demi celah dan berhasil sampai ke tempat penyimpanan dengan cukup mudah. Saat sedang memindahkan botol orichalcumnya, tiba-tiba saja alarm berbunyi dan pintu yang menutup dengan perlahan
sehingga David segera menghubungi pasukannya untuk penjemputan darurat. Plans. I need an extraction now. Dan ternyata, tempat penyimpanan Orichalcum ada di kerajaan Atlantis, di mana Dr. Sin yang melihatnya secara langsung pun dibuat kagum oleh kerajaan Atlantis. Dan ternyata, memang benar adanya. Kapal mereka pun terdeteksi oleh penjaga sehingga mereka mengaktifkan perisai kapal dan menyalakan persenjataan yang bisa mengeluarkan gelombang ultrasonik. Sementara itu, Atlana dan Mera sendiri sedang kejar-kejaran dengan pasukan David yang berhasil membawa Orichalcum. Dan terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Mera sendiri terlihat tengah bersitegan dengan David yang terus mencoba kabur. Bahkan sampai membuat satu kapal hancur dan karena tak punya pilihan lain, Mera pun menggunakan kekuatannya untuk menghentikan David. Kapal milik David akhirnya berhasil tumbang. Namun Aas Mera harus terkena laser yang mampu membuatnya tak berdaya. Yang ketika David akan membunuh Mera, tiba-tiba saja Arthur muncul untuk membantu. David yang tak punya banyak waktu pun memanfaatkan sinar lasernya untuk merobohkan satu jembatan yang ada di sana. Sehingga perhatian Arthur sedikit teralihkan dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan David untuk melarikan diri. Sesaat setelah itu Mera yang terluka cukup parah pun harus mendapatkan perawatan. Di mana Arthur, Atlan dan Raja Norius kemudian melakukan musyawarah untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Yang ternyata, tujuan dari David mencuri Orichalcum adalah untuk mencemari lingkungan dan menaikkan suhu permukaan dengan sangat drastis. Sehingga akan terjadi krisis iklim global jika tidak dihentikan. Untuk itu, Arthur akan meminta bantuan adiknya yaitu Om yang saat ini sedang ditahan di penjara bawah tanah. Khusus digunakan untuk mengurung para pembelot. When you find Orm, he'll be weak, dry, by turning to blood. Prison is guarded by fearsome desert. Untuk memastikan Arthur tetap aman, dia diberikan baju khusus yang bisa membuatnya tembus pandang. Dan satu ekor gurita bernama Topo, yang akan membantunya melakukan misi ini. Setelah menghabisi penjaga yang ada di dalam, Arthur mengajak Om untuk segera ikut. Setelah menjelaskan tujuannya datang ke sini. Yang sesampainya mereka di luar, ada dua penjaga lain yang sama-sama memiliki rupa yang menyeramkan. Namun Arthur bisa dengan mudah mengatasinya. You kidding? I don't even know what the hell it is. Sampai di permukaan, Arthur dan Om pun harus menghadapi penjaga yang terus mengejarnya. Dan di mana Om sendiri terlihat tengah diincar oleh 4 penjaga yang akan menangkapnya. Dengan tenaga yang hampir habis, ia pun terus merangkak ke arah laut. Yang ketika tubuhnya sudah terkena air. Tiba-tiba. Ya, Orm pun tiba-tiba bangkit dengan badan kekarnya dan berhasil menghajar para penjaga. Dengan cukup mudah. Setelah menghajar mereka semua, tak disangka satu kompi pasukan penjaga kembali datang. Yang karena tak ada waktu lagi, mereka pun buru-buru kabur dari sana. Excuse me, Your Highness, if I use comedy to... Allowed the Great City Wall to be breached in 100 could have possibly imagined. The same Di sisi lain, David kini baru saja tiba di markas besarnya, di mana di sana ada sebuah mesin pemanggang raksasa yang sedang operasi dan mengeluarkan gas yang berwarna hijau. Dr. Sin yang takut akan terjadinya hal buruk pun mencoba dengan baik-baik memperingatkan David supaya menghentikan ini semua. Namun pikiran David sudah dipengaruhi oleh Trisula tersebut. Dia pun tetap melanjutkannya dan mempersilakan Dr. Sin pergi apabila dia mau. Sementara itu, Arthur dan Om terlihat mendatangi kediaman seekor ikan bernama Ken Fish. Di sana keduanya bertanya soal lokasi persembunyian David Ken. Meski sudah menggunakan cara yang baik,
Negosiasi nampaknya tidak berjalan dengan lancar dan cenderung membuang waktu. Sehingga Arthur yang kesal pun menggunakan sedikit kekerasan untuk mempersingkat waktu. Pada akhirnya Kingfish pun menjelaskan, ada sebuah tempat bernama Devil Steep yang merupakan gunung berapi tidak aktif. Dulunya tandus tapi sekarang tumbuh hutan di sekitarnya. Dan kemungkinan besar David kan berada di sana. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Arthur dan Om segera pergi ke sana, sesuai petunjuk yang diberikan Kingfish barusan. Sampainya di lokasi, Arthur menyuruh Topo untuk kembali ke Atlantis dan memberitahu lokasi keberadaan mereka, di mana kedekatan di antara keduanya terlihat semakin erat. Yang hal itu diperlihatkan ketika Arthur menyuruh adiknya memakan kecoa. Setelah kenyang, keduanya lalu melanjutkan perjalanan dan berhenti setelah melihat ada seekor kupu-kupu berukuran raksasa. Tak hanya itu, mereka juga melihat ada bangkai tikus yang sama-sama memiliki ukuran tubuh yang tidak lazim. Dan tiba-tiba, muncul gerombolan belalang yang langsung mengejar mereka berdua, di mana Orm yang belum terbiasa berada di darat pun agak kesusahan untuk berlari. Namun beruntung, keduanya sedikit terbantu setelah melewati beberapa tumbuhan pemakan serangga yang langsung melahap para belalang itu, sehingga pada akhirnya Arthur dan Orm berhasil selamat setelah merobohkan sebuah patung lalu menjatuhkannya ke dalam jurang. di tempat lain terlihat Dr. Sin yang berada di sebuah ruangan. Ia merasa penasaran dengan trisula yang ditemukan David, sehingga untuk menjawab rasa penasarannya, Dr. Sin nekat menyentuh dan menyatukan trisula tersebut tanpa tahu bahwa ada sosok mengerikan di dalamnya. Di saat yang sama, David tiba-tiba muncul dari belakang yang karena sudah terlanjur ketahuan. David akhirnya jujur akan tujuannya selama ini, yaitu akan membunuh Arthur dan sekaligus menghancurkan kerajaannya. Di mana Dr. Sin yang ketakutan pun segera pergi dari sana, setelah David mengancamnya dengan sebilah pisau. Tanpa David sadari, rupanya Arthur dan Om sudah berhasil menerobos masuk dan langsung menghajar para penjaga yang ada di dalam. Setelah menghabisi para penjaga, Arthur dan King Om dikejutkan oleh kemunculan Dr. Sin yang menodongnya menggunakan senpi. Namun ternyata itu hanyalah sebuah sandiwara supaya tidak ada orang yang mencurigai dirinya. Dr. Sin sendiri mengaku sudah muak dengan semua ini. Terlebih lagi jika David yang sekarang bukanlah David yang dulu ia kenal, sehingga dengan sangat Dr. Sin meminta kepada Arthur untuk membawa dirinya keluar. Saat akan menjelaskan ini semua, tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari milik tangan kanan David. Arthur dan Om pun harus menghadapi bala pasukan David. Meski teknologi yang digunakan terbilang kuno, tapi itu sudah cukup membuat keduanya kesusahan. Setelah mengalahkan para penjaga, Arthur dan Om lagi-lagi harus mengeluarkan sedikit tenaganya. Di mana kali ini, ia akan menghadapi satu penjaga wanita yang menggunakan sebuah robot gurita yang dikendalikan langsung dari dalam. Meski sama-sama memiliki kekuatan di atas manusia normal, tapi keduanya terlihat sangat kewalahan sebelum akhirnya menumbangkan robot gurita tersebut. Saat Om mengeceknya, tiba-tiba saja terjadi ledakan disusul dengan kemunculan sang David, di mana Arthur sebenarnya sudah memperingatkan jika David yang sekarang bukanlah David yang dulu. Namun Om yang tak percaya pun mencoba menghampirinya, sehingga inilah yang terjadi. No one hits my brother. Ya, Om pun sampai terlempar dengan sekali pukul, di mana Arthur yang melihat itu pun langsung menyerang David dan disusul dengan Om yang membantunya juga. Pertarungan ketiganya terlibat cukup sengit, dengan menggunakan trisula yang selalu di bawahnya.
David kini mampu mengimbangi kekuatan Arthur, bahkan Om pun harus terluka parah setelah terkena laser panas. Di saat David akan membunuh Om, tiba-tiba terjadi gempa yang ternyata berasal dari Raja Nereus. Sementara Raja Nereus terus menembak Pulau Davil Steel. Arthur pun terlihat kembali bertarung dengan David. Meski sudah berada di dalam air, namun David rupanya bisa kembali kabur bersama dengan kapal selamnya. Arthur yang tertimpa batu besar pun berhasil diselamatkan oleh Mera yang datang tepat waktu. Di mana Om kemudian menceritakan tentang apa yang dilihat waktu itu ketika memegang trisula milik David. Bahwa dulu kala ada sebuah kerajaan besar bernama Necrus. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Kordax alias adik dari Raja Atlan sendiri. Kordax memilih Orichalcum sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan di kerajaannya. Meski di sisi lain, Orichalcum punya dampak yang sangat buruk bagi lingkungan, yaitu bisa meracuni daratan dan lautan. Sehingga Atlan merasa perlu untuk menyadarkan adiknya tersebut. Meski pada akhirnya Kordax malah beranggapan Atlan akan merebut kekuasaannya. Sehingga Kordax memilih bersekutu dengan iblis. Dengan membuat trisula miliknya sendiri yang dibuat menggunakan mantra sihir. Di saat yang sama, terjadilah pertempuran antar kedua kerajaan besar yang pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Raja Atlan. Kordax sendiri dikurung di dalam kerajaannya, yang disegel menggunakan darah milik Raja Atlan. Untuk membebaskan Kordax, butuh darah dari keturunan asli dari Raja Atlan, di mana Arthur punya firasat buruk jika David akan mendatangi kediaman ayahnya yaitu Tom, untuk mengambil Arthur Junior. Dan benar saja. Sesampainya mereka di sana, keadaan rumah pun sudah dalam kondisi terbakar, dengan Tom yang terluka cukup parah. Mengetahui jika tindakan David sudah kelewatan batas, Dr. Sin pun diam-diam mengirimi lokasi kapal selamnya berada saat ini, di mana pesan tersebut langsung diterima oleh Arthur. Sehingga tanpa buang waktu lagi, mereka segera bersiap untuk melakukan penyerangan. Sementara itu, David sendiri kini sudah sampai di lokasi rahasia, tempat di mana kerajaan Necrux terkubur sangat lama. Ia berhasil menghancurkan tebing es yang menjadi gerbang masuk menuju kerajaan, dan tepat waktu yang sama, Arthur pun juga sudah sampai. Sehingga ia menggunakan kekuatannya untuk memanggil para ikan paus dan memanfaatkan frekuensi tinggi yang dihasilkan dari ikan paus untuk menghancurkan kapal selam milik David. Selesai dengan pasukan David, mereka pun segera langsung masuk ke dalam, di mana kehadiran mereka akhirnya disambut oleh para monster yang datang dengan jumlah banyak, sehingga tak ada pilihan lain selain menghadapi monster-monster tersebut. Sementara yang lain menghadapi para monster, Arthur dan Mera pun terlihat sedang memanjat sebuah menara dan berhasil sampai di atas, di mana Raja Nereus yang ikut menyusul pun harus bernasib sial saat satu monster berhasil meraih kakinya hingga hampir terjatuh. Namun beruntung, ia berhasil tertolong setelah Om bersikap memotong tentakel dengan sebilah kapak. Tanpa mereka sadari, David kini sudah ada di dalam sebuah ruangan, tempat Kordax dikurung. David pun meminta kepada Dr. Sin untuk menyerahkan Arthur Junior. Namun karena Dr. Sin tak tega harus mengorbankan anak kecil, ia pun terpaksa melakukan ini. Ya, tas itu rupanya berisi sebuah bom yang langsung meledak ketika David membukanya. Namun ketika Dr. Sin akan kabur membawa Arthur Junior, ia pun keburu tertangkap, di mana Arthur yang mendengar tangisan anaknya pun segera berlari dan menyelamatkan putranya sebelum semuanya terlambat. Arthur yang marah besar pun tanpa basa-basi lagi langsung menghajar David, dengan sama-sama menggunakan trisula. Keduanya pun bertarung dengan cukup sengit.
Saat Arthur terpojok itulah Mera pun datang untuk membantu. Di mana saat ia sudah berhasil membawa Arthur Junior, David kemudian melemparkan trisula miliknya yang nyaris mengenai tubuhnya. Namun berhasil ditahan oleh berkat Om yang sikap menahannya. Prison and all life. Dengan memegang trisula tersebut, Orem yang kini sudah dirasuki roh jahat pun kembali memberontak. Sehingga tenaganya kini bertambah berkali-kali lipat. Sampai-sampai Arthur tak kuasa untuk menahannya. Yang pada akhirnya segel tersebut berhasil terbuka. Setelah Orem memukul wajah Arthur hingga berdarah. My eternal night is broken. Arthur kembali mencoba menyadarkan Orm dengan mengingatkannya pada keluarganya yang dengan kekuatan cinta sejati, Orm pun perlahan kembali sadar sehingga Arthur dengan cepat melemparkan trisula terkutuk tersebut ke arah Kordax. Naas, trisula tersebut malah nyangkut di tangan Kordax, sehingga tanpa buang waktu, Arthur segera melemparkan trisula miliknya dan seketika membuat tubuh Kordax lenyap untuk selama-lamanya. Setelah Kordax mati, kerajaannya pun ikut hancur juga, di mana Arthur yang kasihan melihat David pun sempat berniat mau menolongnya, namun David malah memilih untuk menjatuhkan tubuhnya sendiri, sehingga ia bergegas untuk lari menyelamatkan diri. Di akhir cerita, terlihat pasukan Atlantis yang muncul ke permukaan. Hal itu Arthur lakukan untuk menjalin kerjasama antara penduduk Atlantis dan umat manusia. Tujuannya cuma satu, yaitu menjaga planet bumi dari kerusakan. The land and the sea. But all we have to do is to finally bring harmony between